Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang IP address. Nah, di sini kita akan membahas tentang subnet mask atau netmask. Terus nanti kita masuk ke subnetting ya. Nah, di sebelumnya sekilas saya sudah menjelaskan tentang netmask ya. Jadi untuk netmask itu sama aja dengan IP address. Dia juga memiliki 32 bit 4 oktet ya. Kemudian netmask itu biasanya kalau kita lihat ya di pengalamatan IP address itu bentuknya sederhananya gini. Ada yang 255, 255, 255, 0. Nah, itu secara default ya. Jadi netmask itu juga dibaginya per kelas ya. Jadi kelas A itu nanti netmasknya ada 255, 0, 0, 0 ya. Kemudian untuk kelas B itu 255, 255, 0, 0. Kemudian kelas C itu ada 255, 255, 255, 0 ya. Itu pembagian netmask secara defaultnya seperti itu. Nah, kemudian di sini contohnya ya, kita mempunyai IP address 192.168.100.1/24. Nah, 24 itu nanti kita masuk ke subnetting ya. Itu termasuk prefix ya. Jadi /24 itu adalah kalau diterjemahkan menjadi subnet mask sama aja dengan 255, 255, 255, 0. Nah, taunya dari mana? Jadi 24 itu adalah 24 bit yang bernilai 1 gitu ya. Jadi kan tadi subnet mask terdiri dari 4 oktet. 1 oktet itu terdiri dari 8 bit. Nah, jadi semuanya jumlahnya ada 32 bit. Nah, kemudian jika tiap oktet itu bernilai 1, otomatis misalkan oktet pertama nilai satunya itu ada 8. Jadi 8 bitnya itu bernilai 1 semua. Kalau diterjemahkan ke bilangan desimal itu sama aja dengan 255 ya. Nah, di sini /24 itu artinya ada 3 oktet yang bernilai 1. Jadi /24 ya. /24 di sini maksudnya ada 3 buah oktet yang bernilai 1. Jadi oktet pertama di sini 255 itu bernilai 1. Yang kedua sini juga oktet yang kedua itu bernilai 1 juga semuanya 8 bitnya. Kemudian ini juga 8 bitnya bernilai 1. Jadinya kalau kita jumlahkan bitnya tersebut yang bernilai 1 sama dengan 24. Makanya ketika kita terjemahkan lagi ke bentuk desimal, nanti hasilnya seperti ini. 255, 255, 255, 0 ya. Kemudian misalkan nanti ketemu lagi prefix /8. Nah, /8 itu maksudnya netmasknya adalah 255.000 ya. 8 ini diambil dari si nilai 1 yang ada di oktet pertama. Di oktet pertama ini kan nilai satunya ada 8. Kemudian ketika diterjemahkan ke desimal hasilnya adalah 255 ya. Sisanya 000. Nah, ini sesuai dengan kelasnya tadi ya. Kelas A, kelas B, kelas C ya. Kemudian nanti untuk netmask itu bisa dilihat di sini ya. Jadi misalkan kayak tadi ya. Ini kan ada 255 nih di bawah sini. Kan itu kalau dia nilai satunya berjumlah nilai satunya di oktet tersebut nilai satunya 8 bitnya itu bernilai 1, itu berarti nanti hasilnya adalah 255 ya. Kemudian kalau misalkan nilai satunya ada 7, berarti nanti 254 dan seterusnya. Sampai di sini 128 ya. 128 itu kalau misalkan nilai satunya itu cuma berjumlah 1 ya. Nanti hasil desimalnya adalah 128. Jadi bisa aja nanti ketemu misalkan 255, 255, 255, 128. Nah, 128 itu didapat dari mana? Jadi didapat dari oktetnya yang nilai satunya itu cuma 1 ya. Nah, selanjutnya untuk netmask itu nanti terbagi jadi seperti di tabel ini. Jadi misalkan kayak tadi ya,
25. Nah, sini 125, nanti subnet masknya itu 128 gitu ya. Tapi ini yang kelas C ya. Jadi 255, 255, 255, 128. Nah, 25 ini didapatkan dari mana? Ya, tadi kan jumlah 1 di semua oktet ya. Jadi kan 255 yang pertama jumlah satunya ada 8, kemudian ini 8, ini 8, kemudian 128 itu kan 1 ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini 128 itu satunya itu ada 1. Nah, berarti kan ini kan tadi sudah 24 nih, ditambah lagi 1 untuk nilai satunya berarti 25. Nah, kalau dikonversi menjadi desimal hasilnya adalah 128. Kemudian prefiknya adalah 25 ya. Nah, jadi diperhatikan aja. Jadi di sini kayak slash 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu nanti berpengaruh di nilai satunya gitu. Berarti kalau misalnya slash 9, nilai satunya itu ada 9 gitu ya. Kalau slash 10 berarti nilai satunya itu ada 10. Nah, nanti tinggal diterjemahkan ke biner. Nah, nanti bakalan kelihatan. Oke, kalau yang ini kira-kira untuk prefiknya nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi kalau misalkan slash 28 itu berapa, slash 29 berapa, slash 30 itu berapa, itu sebenarnya dari jumlah 1 ya, jumlah 1 yang ada di subnet mask ya. Kemudian contohnya di sini misalnya kita mau menghitung subnet mask. Nah, untuk menghitung subnet mask itu ada caranya ya. Contohnya di sini. Contohnya di sini kita punya IP address 192.168.120 ya. Kemudian slash 25. Nah, subnet masknya berapa gitu. Nah, yang perlu kita ketahui tadi slash 25 ini adalah prefix ya, prefix dari subnet mask. Nah, kalau kita terjemahkan, nah bisa kita lihat dari tabel ya, atau kalau mau kita terjemahkan sendiri, slash 25 itu adalah jumlah 1 yang ada di subnet mask tadi ya. Jadi misalkan seperti ini, 25 itu kan sama aja dengan 8 bit nilai 1 di oktet pertama, 8 bit nilai 1 di oktet yang kedua, 8 bit nilai 1 di oktet yang ketiga, kemudian 1 bit di oktet keempat ya. Jadi 1 bit di oktet keempat, jadinya kan 8881 ya. Jadi di sini 8, 16, 24 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 25. Nah, kalau diterjemahkan ke desimal, 1,0000000 ini adalah sama dengan 128 ya. Untuk konversinya ke desimal itu bisa lihat tabel atau gunakan cara yang pernah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, makanya subnet masknya nanti sama dengan 255, 255, 255, 128. Jadi slash 25 itu sama dengan 255, 255, 255, 128. Nah, itu cara untuk menghitung subnet mask ya, berdasarkan IP address ya, IP address dan prefix ya. Jadi berdasarkan prefix. Nah, kemudian di sini kita masuk ke subnetting ya. Untuk yang netmask ini gampang ya. Untuk subnet mask masih gampang. Kemudian kita masuk ke subnetting. Nah, subnetting itu apa? Subnetting adalah cara membagi satu jaringan menjadi sub jaringan. Jadi kita sudah punya satu jaringan, kemudian kita bagi lagi menjadi beberapa sub jaringan. Nah, beberapa bit dari bagian host ID dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network ID. Cara ini menciptakan sejumlah network ID tambahan dan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap jaringan tersebut. Jadi maksudnya di sini nanti satu jaringan itu kita bagi menjadi beberapa sub jaringan. Nah, di sub jaringan itu kan nanti ada yang namanya network address, ada yang namanya broadcast ya. Nah, network address-nya itu nanti bisa diambilkan dari host yang sudah ada. Jadi kita mengorbankan beberapa host untuk membentuk beberapa sub jaringan gitu. Nah, kemudian contohnya seperti ini ya.
Misalkan ada jaringan lokal yang menggunakan alamat kelas B 172.16.00. Nah, itu kan kalau kita hitung itu mesti ada sekitar 65.534 host address. Nah, subnetting itu untuk apa gitu? Adanya subnetting itu untuk apa? Pertama adalah untuk efisiensi pengelolaan jaringan. Kemudian efisiensi itu maksudnya kalau misalkan kita di suatu jaringan itu perlunya misalkan cuma misalkan ada 100 komputer ya. Nah, kemudian untuk pengelolaan IP address-nya seperti apa supaya maksimal gitu atau supaya efisien. Nah, supaya efisien kan berarti kita harus bikin sebuah pengalamatan yang kira-kira dia cuma mencakup sekitar 100 host saja gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita gunakan kelas C, kemudian subnet masknya 255, 255, 2550. Nah, itu kan sekitar 254 host yang bisa terkoneksi dalam satu jaringan. Nah, kita pengennya cuma ada 100 host aja gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan cara yang biasa, yang menggunakan prefix /24 tadi, yang 255, 255, 2550, otomatis kan nanti masih ada beberapa ratus host yang bisa terkoneksi dalam jaringan tersebut. Nah, tapi kita pengennya yang bisa terkoneksi itu sekitar 100 aja gitu. Nah, caranya nanti kita bisa menggunakan subnet mask. Jadi kita ibaratnya untuk jaringan dengan host, banyaknya host yang pengen kita kasih alamat IP, nanti sudah kita blok gitu atau sudah kita bikin subnya lagi gitu. Nah, itulah makanya di sini kan subnetting itu bisa untuk efisiensi pengelolaan jaringan, kemudian memudahkan pengelolaan jaringan, kemudian mereduksi traffic ya, kemudian membantu pengembangan jaringan. Nah, jadinya kalau memang butuhnya 100 ya kita alokasikan aja IP address-nya sebanyak 100 ya, atau nanti sebanyak yang bisa mengcover 100 host. Jadi yang IP address yang lain itu tidak bisa dipakai lagi gitu. Nah, bayangkan aja misalkan dalam WiFi gitu ya, kalian membuat sebuah jaringan WiFi. Jaringan WiFi itu misalkan kalian host yang bisa terkoneksi misalkan ada 254, tapi kalian pengennya itu yang bisa terkoneksi cuma 10 IP address misalkan. Nah, kalian cara membatasinya gimana gitu supaya bisa terkoneksi 10 IP address aja gitu. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan subnetting tadi. Nanti kita bikin subnet masknya supaya dia bisa cuma menerima sebanyak 10 IP address gitu. Selanjutnya, nah di sini contohnya ya, ada IP dan netmask. Pertanyaannya, carilah network address dan broadcast address dari IP address 192.168.100.10/25. Jadi network address dan broadcast address itu masih ingat ya. Jadi network address itu kan alamat paling pertama ya di dalam suatu jaringan. Biasanya kalau misalkan seperti ini, network address-nya adalah 192.168.100.0 ya. Kemudian broadcast address-nya itu adalah alamat terakhir dari IP address dalam suatu jaringan ya. Bisa jadi nanti 192.168.100.255. Nah, tapi nanti dalam konsep subnetting, network address dan broadcast address itu nanti bisa dibentuk dari host address ya. Jadi diambilkan dari host address. Nah, jadi di sini kalau ada pertanyaan seperti ini, cara menghitungnya adalah, jadi kita punya IP address 192.168.100.10, kemudian netmasknya tadi adalah prefix /25. Kalau kita terjemahkan prefix /25 ini menjadi bilangan biner, jadinya 111, kemudian 11111. Nah, 25 itu kan prefixnya 1 ya. Jadi di oktetnya ini, oktet terakhir, bit pertamanya itu nilainya adalah 1. Nah, jadinya 255, 255, 255, 128. Itu adalah netmask dari /25. Nah, kemudian untuk mencari network address-nya dan broadcast address-nya dari IP address dan netmask yang sudah kita
hitung tadi. Nah, di sini kita konversi menjadi biner dulu. Jadi IP address-nya ini kita konversi menjadi biner, kemudian si netmasknya ini kita konversi menjadi biner dulu ya. Jadi ketika dikonversi menjadi biner itu seperti ini ya. Untuk perhitungan biner nanti bisa lihat tabel atau menggunakan tabel yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini kita harus melakukan yang namanya operasi AND ya. Nah, AND itu kan secara singkatnya untuk yang AND, ketika 1 itu pasti nilainya adalah 1 gitu ya. Ketika 0 N1 nilainya mesti 0 ya. Atau 1 N0 nilainya adalah 0, atau 0 N0 mesti nilainya adalah 0. Jadi prinsipnya N itu kan ketika dua-duanya bernilai 1, jadi di sini kita menjumlahkan dua buah bilangan biner. Jadi ketika operan yang pertama nilainya 1, kemudian operan yang kedua nilainya 1 juga, itu pasti nilainya adalah 1 ya. Atau ketika true and true sama dengan true ya. True and false sama dengan false ya. False and false sama dengan false. False and true sama dengan false. Jadi untuk N nilainya 1 N1 pasti nilainya adalah 1. Nah, di sini kita N kan antara IP address dan netmasknya. Nah, nanti bakalan ketemu di sini 1 jadi di sini kan 1 N1 1, 1 N1 1, 0 N1 0 dan seterusnya sampai di oktet yang keempat 0 N1 0. Nah, di sini oktet yang keempat nilainya adalah 0 semua. Nah, kalau kita terjemahkan ke bilangan desimal, jadinya adalah 192.168.100.0. Nah, ini yang disebut dengan network address ya. Nah, biasanya network address seperti itu gitu, 192.168.100.0 ya. Kemudian untuk broadcast address-nya itu tinggal menerjemahkan atau tinggal membalik ya. Misalkan di sini kan nilai satunya itu ada di sini ya, di oktet keempat ya. 1000000. Nah, kita ganti menjadi nilai satunya itu. Jadi di sini yang nilainya 0 kita ganti menjadi 1 ya. Nah, jadi di sini ada 1111111. Nah, di sini broadcast address-nya berarti 192.168.100.127 ya. Jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 7 ya. 0 1 2 3 4 5 6 ya. 2 pangkat 0 1 2 3 4 5 6. Nah, 2 pangkat 6 itu sama aja dengan